Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Flip yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Alhamdulillah, kita jumpa dalam acara Nutrisi Hati bersama saya Nazar Syarif dan Guru Wahab. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada edisi ini kita akan mengangkat tema larangan berbuat zalim. Selama 30 menit ke depan akan diasuh oleh guru kita, Guru Abdul Wahab. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Baitul Hikmah dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan begitu juga kita harapkan semuanya pemirsa setia Nutrisi Hati ini dalam keadaan sehat walafiat juga dan selalu mendapatkan lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Guru, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema larangan berbuat zalim. Ya. Baik, langsung saja kami serahkan. Tafadhal Guru. Apa? Ya, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram. Mirsa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minun al-muttaqun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mirsa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Jalla Muhammad alam semesta ini dengan semua peraturannya, semuanya bisa berjalan sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat menyimak kembali kajian-kajian kita, ya, khususnya di Nutrisi Hati pada saat ini. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang zalim, ya, az-zalim. Zalim itu dalam bahasa Arab adalah kegelapan. Jadi az-zulm, zulm itu adalah gelap, ya, di kegelapan. Jadi kalau orang dalam keadaan gelap, tentu dia akan bisa melakukan apa saja, ya kan? Kalau orang gelap, dia tidak tentu arahnya. Ya, dalam kegelapan orang tidak bisa menentukan arah kemana dia mau berjalan. Kenapa? Karena gelap, sehingga dia tidak bisa menentukan. Maka kita seorang muslim tentu tidak dibolehkan, ya, berada dalam keadaan zalim, ya, berada dalam keadaan gelap tadi, ya. Sebagaimana sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Nah, ini luar biasa. Rasulullah menggambarkan kepada kita, ya, bahwasanya apa? Kezaliman itu adalah merupakan suatu kegelapan-kegelapan yang ini adalah kegelapan di hari akhir. Artinya di akhir-akhir itu kita tidak bisa menemui lagi, tidak bisa berjumpa dengan Allah, gitu kan, sehingga kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dalam bahasa semakin jauh adalah semakin sesat, ya. Nah, kalau di dunia itu namanya sesat, ya kan, karena dia dalam keadaan gelap berjalan, tentu tidak bisa
menemukan arah yang dituju jalan tersebut. Nah ini maka bagi seorang muslim tadi tidak boleh ya melakukan perkara-perkara demikian. Kezaliman itu hendaklah harus dihilangkan daripada seorang muslim. Ya. Makanya muslim tidak boleh melakukan kezaliman. Karena maka kezaliman ini nanti di hari kiamat luar biasa balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan bisa melihat. Makanya dalam ayat yang lain itu kan ada yang mengatakan wa man arada an dzikri fa innahu maisatan danqa wa nasru yaumal qiyamati a'ma. Nah, di hari kiamat nanti kami akan datangkan dia dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta. Buta itu berarti tidak melihat apa-apa, ya, tidak nampak di depan dia. Dia tidak tahu mana tujuan hidup dia. Dia tidak tahu mana arah yang harus dia tempuh, ya kan? Nah, makanya kita harus tahu yang kita tuju ini siapa. Jadi kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harus hadap ini siapa? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari kehidupan di dunia ini tentu kita harus membikin namanya al-isti'dad liyaumil qiyamah, al-istibad liyaumir rahil. Ya, disebutkan di situ kita harus punya persiapan-persiapan. Sebagaimana kita ingin berjalan dari suatu kota ke kota yang lain, ya kan? Nah, itu tentu harus ada persiapan yang disiapkan. Dan tentu juga jangan sampai kita berada di jalan yang gelap, ya. Nah, ini akan menyesatkan kita nantinya. Maka kita harus mengambil jalan-jalan yang terang tentunya. Jalan-jalan yang penuh dengan cahaya-cahaya sehingga kita bisa melihat arah-arah yang jelas, bisa melihat mana tujuan kita yang semestinya kita tuju yang sebenarnya. Pemirsa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yumli lil-zalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menangguhkan siksaan bagi orang yang zalim. Ya. Maka apabila Allah berkehendak mengazabnya, dia tidak akan lolos darinya. Kemudian beliau membaca Al-Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Nah, dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya apa? Sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menangguhkan siksaan bagi orang yang zalim. Kenapa ditangguhkan? Nah, sebetulnya memberikan kesempatan ya bagi kita ya untuk apa? Segera kembali kepada jalan yang sebenarnya, kembali ke jalan yang lurus, ya, jalannya Allah. Man anaba ilayya, kembali kepada jalannya Allah. Makanya orang-orang yang kembali kepada jalan Allah itu biasanya disebut dengan al-munib atau al-inabah. Ya, inabah itu adalah kembali ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya bagi Allah gampang untuk memberikan azabnya, itu gampang bagi Allah. Ya, dia berkehendak mengazabnya itu, maka tentu tidak ada yang bisa lolos daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa lolos daripada siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Hud ya 102 ini. Ya. Begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Nah, jadi kalau pembuat negeri itu orangnya zalim, maka Allah akan memberikan azabnya. Azab di dunia itu mungkin berupa musibah, berupa mara bahaya, berupa kesengsaraan, ya kan, berupa malapetaka atau kecelakaan. Nah, itu azab-azab di dunia. Ya, itu Allah sampaikan, ya, Allah berikan kepada penduduk-penduduk negeri yang memang melakukan kezaliman. Maka kita berharap ya, jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang selalu melakukan kezaliman. Zalim ya, ini sangat luar biasa sekali dan siksaannya sangat pedih sekali, kata Allah. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Nah, ini luar biasa. Jadi orang-orang yang zalim ini akan menghadapi siksaan yang sangat pedih dan keras ya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini maka bagi seorang muslim tentu kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan zalim ya. Zalim ini seperti apa? Mungkin yang gampang-gampang mungkin bisa dicontohkan. Kehidupan sehari-hari umpamanya kan. Ya kan, umpamanya kezaliman yang dilakukan yang sehari-hari itu umpamanya orang dalam kehidupan terus dalam kehidupan itu dia membuat orang tadi sengsara dalam kehidupannya. Nah, itu sudah melakukan suatu kezaliman. Ya kan? Atau umpamanya ada kebijakan yang bikin dikatakan zalim juga, menyesatkan kebijakan itu. Ya, buat orang. Umpamanya kebijakan seperti umpamanya harga minyak mahal. Nah, itu sehingga orang merasa merasa di dalam kehidupannya itu agak tertekan, agak sempit, ya kan? Terbebani kehidupannya. Nah, itu berarti orang tadi sudah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya yang lain. Nah, ini yang tidak diharapkan. Kezaliman yang semacam ini sangat berbahaya sekali ya. Dan di akhir kiamat nanti, hari kiamat nanti dia adalah merupakan kegelapan-kegelapan. Berarti kalau di akhirat itu nanti sudah gelap semua ya, itu gimana gitu mau menuju siapa gitu kan, mau mengarah kepada siapa. Biasanya kan orang mencari ya, di mana Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Nah, itu dicari, benderanya Rasulullah itu kan dicari. Nah, itu begitu biasanya seperti itu ya. Jadi orang-orang mukmin itu nanti kalau gelap berarti dia tidak bisa menemukan ya menemukan di mana kelompok-kelompok atau golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita kan semestinya kita berada di golongan umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga riwayat Ibnu Abbas ya radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi, sebab antara dia dan Allah tidak ada hijab pembatas. Ya, muttafaqun alaih. Nah, ini bahaya. Kalau kita telah berlaku zalim, ya, kita melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara yang lain, maka orang yang dizalimi itu doanya itu langsung tidak ada batasan. Ya, dengan Allah itu langsung tembus ke langit. Nah, ini luar biasa. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doa orang yang zalim itu, ya, orang yang terzalimi ini, di antara dia dengan Allah itu tidak ada lagi pembatasnya, tidak ada lagi ini ya. Jadi langsung tembus. Langit tuh nggak ada ini, antaranya lagi langsung tembus ke atas. Ya. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah. Doa orang yang dizalimi itu sangat makbul ya. Artinya tidak menunggu lama-lama gitu, nggak perlu lama-lama, langsung gitu. Doanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak luar biasa ya. Jadi hati-hati. Kita orang mukmin itu sangat berhati-hati ya terhadap perbuatan kita. Jangan-jangan kita telah berlaku zalim terhadap saudara kita sendiri. Maka kita harus menghindari hal-hal ini. Harus bisa memperhatikan apakah perbuatan kita ini ada melakukan kezaliman atau tidak ya. Itu harus diperhatikan oleh kita. Kita harus bisa mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita. Apakah perbuatan kita termasuk kategori zalim atau tidak zalim? Kenapa? Karena ini sangat berbahaya sekali, dan doa-doa orang yang kita zalimi itu langsung diijabah oleh Allah. Tidak ada batasannya lagi, tidak ada pembatas di antara orang yang mazlum, orang yang dizalimi itu dengan Allah yang menciptakan kita. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kemudian yang terakhir mungkin ini ada dari riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu.
wahai hambaku, ini kalau ada kata-kata hambaku ini mungkin kita bisa kategorikan di hadis qudsi, ya. Nah, aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat kezaliman. Allah saja sudah mengharamkan dirinya berlaku zalim terhadap makhluk yang diciptakannya. Nah, ini Allah yang menciptakan, yang sang khalik itu mengharamkan dirinya untuk tidak melakukan kezaliman terhadap makhluk yang diciptakannya. Nah, dan aku mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Maka juga Allah mengharamkan juga sebetulnya kezaliman itu ada di antara kita, ya, di antara kalian, ya. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Nah, inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri, ya, sebagai pencipta, sebagai Al-Khaliq, itu telah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim terhadap makhluk yang diciptakannya. Maka oleh sebab itu kata Allah, ya, jangan sampai kalian ini, ya, melakukan kezaliman juga. Maka kata Allah, aku haramkan perbuatan zalim itu di antara kalian. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan kezaliman itu kategori perbuatan kita termasuk kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, ya, muttafaqun alaih. Nah, maka oleh sebab itu kata Allah, janganlah kalian saling menzalimi, ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan, kita persilahkan. Gitu, Guru. Kalau ada orang zalim gitu di sekitar kita, bagaimana tugas kita untuk mengingatkan mereka? Iya. Sebagai seorang muslim, ya, kita tentu ada rasa, apa bahasa kita itu, ada rasa sayang, ya, kasih dan sayang sesama muslim. Sehingga kalau ada saudara kita yang melakukan kezaliman dan kita tahu bahwasanya perbuatan itu adalah termasuk kategori yang zalim gitu kan, maka kita memang harus melakukan mengingatkan bahasa kita, atau menasihati orang tersebut, ya kan. Jadi kita harus mendatangi dia dan menyampaikan bahwasanya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang zalim dan kategori diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena mungkin saudara kita dia tidak tahu, ya kan? Maka kita harus memberitahu, ya kan? Itu wujud daripada rasa kasih sayang kita sesama muslim, ya kan? Kita harus ada rasa empati, ya. Kenapa? Karena muslim itu kan bersaudara, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang muslim itu bersaudara, ya. Maka kalau ada terjadi apa-apa, fa aslihu bainakum. Jadi kalau ada apa, ya kita lakukan perbaikan, kita berikan, kita sampaikan nasihat-nasihat, kita sampaikan ini perbuatan ini, kita jelaskan lah bahasa kita. Mungkin Ya, Guru. Ya, mengingatkan tadi, saya mengingatkan gitu. Kenapa? Itu adalah wujud kita sebagai saudara, ya, sesama muslim tadi, karena kita adalah bersaudara. Jadi kewajiban kita adalah saling mengingatkan, ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, gitu kan. Saling mengingatkan supaya dia paham bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah suatu perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Dan kita juga sampaikan kepada dia, ya, kepada orang tadi itu, bahwasanya kezaliman ini nanti berakibat luar biasa akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, gitu kan. Jadi di dunia, ya, itu akan mendapatkan siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau cobaan, musibah-musibah, ya kan, atau mara bahaya yang bisa dapat ditimpakan oleh Allah, apalagi di akhirat kelak nanti, ya. Nah, itu mungkin untuk ini. Jadi perlu kita itu menyampaikan, mengingatkan dan memberikan nasihat kepada orang tadi itu, ya kan. Malah kan kalau dikatakan itu, kalau seandainya dia itu adalah seorang penguasa, gitu kan, melakukan kezaliman, maka orang yang tahu tadi itu harus menyampaikan atau mengingatkannya. Itu pahalanya luar biasa. Ya kan, pahalanya sangat luar biasa. Kita kan seperti Sayyidus Syuhud, ya kan, seperti penghulunya orang yang syahid kalau dia syahid, ya kan. Ya, itu mungkin. Jadi
pahala ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat zalim, ya terutama adalah penguasa, mungkin karena dia punya kekuasaan, terus dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kezaliman. Nah itu harus diingatkan dan disampaikan nasihat kepada orang yang demikian tadi. Artinya jika penguasa yang melakukan kezaliman, maka tentu tugas bagi orang-orang di sekitarnya ya guru dan Iya. rakyatnya begitu untuk mengingatkan penguasa untuk menghentikan kezalimannya, Ya, terutama orang yang alim. orang-orang yang alim. Ya, kalau orang awam mungkin agak susah ya. Kalau orang alim ya kan diperhatikan karena berdasarkan ilmu. Jadi ilmunya itu dia dengan berkat ilmunya tadi dia bisa mengingatkan orang yang zalim tadi. Kalau orang awam mungkin dia tidak menggubris ya. Mungkin dia tidak peduli. Tapi kalau orangnya alim, nah itu insya Allah akan menjadi perhatian bagi dia. Kenapa? Karena kalau peringatan orang alim ini luar biasa. Ya kan, peringatan orang yang alim itu sangat luar biasa. Artinya ada diingatkan ya oleh Rasulullah itu intabihu. Ya, artinya berhati-hatilah kamu terhadap peringatan orang-orang yang alim. Artinya harus diperhatikan. Gitu kan. Kalau orang alim ini berkata demikian harus diperhatikan. Jangan sampai kita menyalahi ya peringatan-peringatan yang disampaikan oleh orang-orang yang alim tadi. Nah, ini penting untuk diketahui oleh kita semua. Jadi guru mengutip terjemah Quran surah Al-Hud, Quran surah Hud ayat 102 tadi, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Jadi misalkan banyak penduduk itu berbuat zalim, maka Allah itu akan memberikan azabnya ya guru. Iya. Tentu orang-orang baik di dalamnya juga akan ikut terkena. Iya, gitu. jelas. Ya, semuanya akan kena. Makanya mumpung belum terkena, gitu kan, harus diingatkan, gitu kan, bahwa jadi perbuatan yang zalim akan mengundang mara bahaya, akan mengundang musibah kepada penduduk negeri yang ada di situ. Kenapa? Karena kezaliman sudah merajalela, kezaliman sudah bahasanya itu merata di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu tentang itu harus segera mengingatkan. Kenapa? Karena kalau tidak, dia juga akan terlindas oleh musibah tersebut. Karena kalau di dunia kan azabnya berbentuk seperti itu, musibah, ya kan? Apakah itu berupa tanah longsor atau banjir, ya kan? Atau puting beliung, yang itu tsunami, gitu kan? Nah, banyak sebetulnya orang bisa azab dari Allah tuh sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Allah, dan itu semua wa inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya itu bagi Allah mudah untuk menggulingkan suatu penduduk negeri tadi kan, digantikan dengan penduduk yang lain, orang-orang yang taat, yang melakukan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan kezaliman lagi, itu langsung dihilangkan, ganti oleh Allah. Itu gampang. Jadi bagi Allah perkara tersebut adalah hal yang sangat mudah dan gampang bagi Allah untuk melakukannya. Tinggal kesadaran kita, bagaimana kita punya kesadaran bahwa ini ada perbuatan yang zalim, ini ada perbuatan maksiat kepada Allah, dan harus diingatkan supaya kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita ini benar, supaya kita jangan lagi berada dalam kesesatan, karena zalim itu kan lebih cenderung sesat juga orangnya ya. Zalim itu kan sesat, zulumat itu kan gelap. Jadi makanya kalau fit zulumat ya, fit zulumat itu berarti berada dalam kesesatan sebetulnya. Jadi dalam kegelapan, tentu dalam keadaan kesesatan. Tapi kalau kita berikan cahaya ilmu pengetahuan, nah maka inilah yang akan menerangi kehidupan dia. Nah, ini akan mendapatkan pencerahan ilmu pengetahuan sehingga dia akan bisa kembali lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga bisa bertemu dengan Tuhannya nanti di yaumil akhir, ya kan. Karena orang yang selamat itu adalah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atallah biqalbin salim, ya kan, dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih dalam kegelapan mungkin tidak akan ketemu dengan Allah nanti. Nauzubillah ya. Semoga kita terhindar dari azabnya Allah ya guru. Iya. Ya, tugas kita bersama untuk saling mengingatkan jika ada orang-orang terdekat kita berbuat zalim, atau bahkan penguasa di negeri kita melakukan kezaliman misalnya, maka tugas kita untuk bermuhasabah gitu ya guru. Ya. Saling mengingatkan untuk menghentikan kezaliman yang ada.
yang terakhir mungkin perlu kita ingat bahwasanya kezaliman adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri dalam hadis qudsi tadi mengharamkan dirinya untuk melakukan kezaliman. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap makhluk yang diciptakannya. Nah, kita sebagai makhluk tentu juga tidak boleh, ya kan, berbuat zalim, ya kan? Karena itu tidak sifat dari Allah. Jadi Allah aja sebagai pencipta tidak pernah melakukan kezaliman. Apalagi kita, mestinya kita juga harus mengikuti ya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan kezaliman itu berada di tengah-tengah kita ya. Jadi ini mungkin pemirsa yang harus kita perhatikan. Kalau ada terjadi kezaliman yang kita rasa itu adalah berbentuk kezaliman, maka itu segera kita kita ungkapkan, kita sampaikan itu ada perbuatan yang zalim, sehingga yang pelaku kezaliman tadi itu atau pelaku yang membuat kezaliman tadi itu dia paham dan dia akan segera bertobat dan kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena kalau mendapatkan ampunan insyaallah dia akan kembali ke jalan yang benar dan bisa mendapatkan kebahagiaan di zaman akhir nanti. Jadi memang ada suatu cerita itu orang itu sebetulnya bahasa kitanya mungkin dia pelaku maksiat. Ya, pelaku maksiat itu dia pelaku riba ya. Jadi orang yang berhutang sama dia dikejar terus. Orang yang berhutang sama dia dikejar sampai ke majelis taklim dikejar sama dia. Nah, itu luar biasa kan. Nah, tapi kebetulan karena dia mencari orang yang berhutang dengan dia itu di majelis ya, terus dia ikut mendengarkan ternyata di majelis itu, lalu dia mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu pengetahuan ya, bahwasanya itu adalah perbuatan dosa yang luar biasa. Riba itu perbuatan yang dosa luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya dia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 3 hari berikutnya beliau wafat. Nah, luar biasa kan. Jadi dari itu dia mendapatkan rahmat di majelis taklim itu. Jadi rahmat itu bisa saja datang di mana saja, kapan saja bisa datang. Nah, di majelis itu dia mendapatkan rahmat dan dia akhirnya bertobat kepada Allah. Harta-harta dia yang ada itu, yang sudah termasuk dihibahkan semua, disumbangkan semuanya, diwakafkan semuanya. Jadi dia untuk menghindarkan menebus dosa-dosa yang telah dilakukan tadi. Jadi ketika dia wafat 3 hari berikutnya, itu menurut cerita dari Rasulullah, artinya orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangat luar biasa ya. Padahal dosanya sangat banyak sekali kalau dihitung-hitung. Tapi begitulah, ampunan Allah itu sangat luas sekali bagi kita. Jadi jangan putus asa ketika kita selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pesan. Karena yang dilihat itu adalah akhir dari kehidupan itu sendiri, Guru. Iya. Semoga kita mendapatkan akhir yang baik. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa kita berada di penghujung acara. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan zalim dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jazakallah khairan katsir, Guru sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih pula pada pemirsa yang telah menyaksikan acara kita. Jangan lupa dukung acara kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi amal pahala bagi kita semua. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.